Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sama-sama memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmatnya yang begitu besar, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat hidayah, sehingga sampai saat ini kita masih dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang difardukan oleh Allah, yaitu puasa di bulan suci Ramadan dan juga melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan Allah mencatatnya dengan catatan kebaikan untuk kita, dan kelak kita akan menerimanya dengan tangan kanan kita, dan kita akan menjadi orang-orang yang beruntung dengan catatan yang diberikan dengan tangan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seorang Arab Badui yang bertanya kepada Rasulullah untuk dimintai nasihat. Beliau datang kepada Rasul dan beliau memohon nasihat kepada Rasul dan berkata, "Ya Rasulullah, ausini bi syai'in yanfa'uni bihillah." Wahai Rasulullah, berikan kepadaku sesuatu nasihat yang dapat memberikan manfaat terhadap diriku untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Arab Badui ini memohon dinasihati oleh Rasulullah untuk bisa bermanfaat dalam kehidupannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab untuk memberikan nasihat kepada orang Arab Badui ini. Nasihat yang pertama adalah aktsiru dzikral maut yusalliku anid dunya. Perbanyaklah kamu mengingat-ingat akan kematian. Yusalliku anid dunya, sehingga kau tidak terperdaya dengan kehidupan di dunia yang penuh dengan fata morgana. Hadirin yang dirahmati, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah memberikan nasihat kepada orang Arab Badui ini bukan hanya untuk beliau, tapi untuk kita, agar kita jangan hanya mementingkan kehidupan di dunia. Sesungguhnya kehidupan yang akhirat adalah sungguh itulah yang kekal abadi dan selama-lamanya. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih kekal dan lebih baik untukmu wahai manusia. Allah berfirman demikian untuk kita. Karena itu orang yang selalu ingat akan kematian, maka dia akan terhindar dari terperdayanya dan fata morgananya kehidupan dunia. Jauh Rasulullah pun menyampaikan hadisnya untuk kita dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi yang disahihkan oleh Al-Albani, ketika Rasulullah menyampaikan, la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'. Ini menandakan hadis ini agar kita selalu hati-hati hidup di dunia, agar jangan sampai kita terperdaya dengan dunia. Kata Rasulullah, tidak akan bergerak kaki seorang manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kecuali sudah ditanya dengan 4 hal. Pertanyaan itu adalah an umrihi fima afna, umurnya waktu di dunia dikemanakan, dipakainya. An jismihi fima ablah, dan juga jasmani atau badannya, jasadnya dipergunakan untuk kemana pada saat hidup di dunia. Wa an ilmihi bima fa'ala, dan ilmunya pada saat dia peroleh dikemanakan untuk diamalkan ilmu tersebut. Wa an malihi min aina iktasab wa ila aina anfaq, dan hartanya pun di mana dia peroleh didapatnya dan kemana akan dibelanjakannya. Artinya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Albani, bahwa sesungguhnya pada hari kiamat kelak nanti ada 4 pertanyaan yang akan ditanya oleh Allah kepada kita. Jasad kita, umur kita, ilmu kita,
dan juga harta yang dititipkan Allah kepada kita, semuanya itu akan dipertanyakan di hari kiamat kelak nanti. Karena itu orang yang selalu ingat akan kematian dan selalu membawa amal kebaikan selama hidupnya sebelum kematian itu tiba, maka kelak pertanyaan 4 tadi akan bisa dijawab dengan sebaik-baiknya, karena dia akan persiapkan umurnya untuk perbuatan kebaikan, karena dia akan persiapkan jasadnya atau jasmaninya untuk selalu beribadah kepada Allah, dan dia pergunakan ilmunya untuk hal-hal yang bermanfaat kepada orang lain, dan juga hartanya akan selalu dibelanjakan dan juga memperolehnya dengan cara yang baik. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu nasihat Rasulullah kepada orang Arab Badu yang pertama adalah, hendaklah engkau memperbanyak mengingat-ingat akan kematian, karena sesungguhnya kematian yang kau ingat akan selalu terhindar dari fata morgana dan kehidupan yang selalu membuat manusia terpedaya. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah memberikan nasihat yang kedua kepada orang Arab Badu ini adalah, wa 'alaika bisyukri fa inna syukra yazidu fin ni'am. Hendaklah engkau juga memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan engkau pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambah nikmat yang lainnya. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur dalam Al-Qur'an sering disebut, yang artinya adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih 64 ayat diulang-ulang kalimat syukur dalam Al-Qur'an. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia, kepada hamba-hambanya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmatnya. Imam An-Nawawi berkata dalam kitabnya, asyukru adalah al-i'tiraf bi ni'matil mun'im ma'a ta'zimihi. Yang disebut dengan syukur adalah selalu memahami akan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, kemudian dia mengagungkan Allah sebagai pemberi nikmat yang diberikan kepadanya. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah menyindir kepada manusia yang banyak sekali kurang bersyukur. Di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ladzu fadlin 'alan nas, walakinna aktsaran nasi la yashkurun." Sesungguhnya Allah selalu memberikan karunia nikmatnya kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak pandai mensyukuri nikmat dan anugerah yang Allah berikan. Ini menandakan betapa syukur sangat diperlukan oleh manusia agar menjadi pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kita lihat juga di dalam Al-Quran betapa Allah menceritakan kepada manusia orang-orang yang tak pandai bersyukur. Yang pertama kita lihat Qarun. Qarun adalah manusia yang Allah berikan nikmat karunia yang begitu banyak dengan hartanya. Tapi ketika dia mendapatkan harta yang banyak, dia berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya harta kekayaan yang aku miliki semuanya karena aku pintar, karena aku pandai mencari harta, bukan karena pemberian Tuhan. Lihatlah Qarun yang tanpa bersyukur kepada Allah, sehingga kekayaannya dia peroleh hanya karena usaha dan kepintarannya. Begitu juga ketika Fir'aun, Allah berikan kekuasaan kepadanya, lalu dia berkata, ana rabbukumul a'la. Ketika kerajaan sudah ada di tangannya, ketika juga kekuasaan sudah ada pada dirinya, lalu dia berkata di hadapan rakyatnya, sesungguhnya aku adalah Tuhan semesta alam. Karena Qarun tidak bersyukur atas karunia nikmat yang Allah berikan berupa kerajaan dan juga kedudukan yang sangat tinggi, akhirnya dia mengatakan dia adalah Tuhan. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyaklah cerita-cerita dalam Al-Qur'an ketika ada orang diberikan nikmat yang banyak, diberikan kekuasaan, pangkat dan kedudukan, tetapi karena dia tidak pandai bersyukur, akhirnya jatuh kepada orang yang tak pandai bersyukur atau kufur nikmat. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita ingin mencontoh bagaimana ketika Nabi Daud alaihissalam pandai mensyukuri nikmatnya. Beliau seorang nabi, tetapi nabi yang pandai mensyukuri nikmatnya. Karena beliau makan hasil dari jerih payah tangannya sendiri. Beliau mendapatkan nikmat dari Allah untuk menikmati apa yang Allah berikan karena dari hasil usahanya sendiri. Sehingga Allah juga memuji Nabi Daud, "I'malu ala Dawud syukra."
Berbuatlah kamu seperti keluarganya Nabi Daud yang pandai bersyukur atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak lagi orang-orang juga yang pandai bersyukur di dalam Al-Qur'an sehingga orang tersebut menjadi orang yang mendapatkan karunia nikmat yang lainnya. Hadirin pemirsa yang dirahmati, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kenapa kita bersyukur? Karena di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl Allah berfirman, "Wallahu akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Dialah Allah yang telah mengeluarkan kita dari perut ibu kita, la ta'lamuna syai'an, tidak mengetahui segala sesuatu. Tetapi pada saat kita menjadi orang yang dewasa, Allah menyebutnya innas sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dialah Allah yang telah mengeluarkan dan melahirkan manusia dari perut ibunya tanpa mengetahui segala sesuatu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati yang Allah berikan kepada manusia tersebut dijadikan agar pandai-pandai manusia mensyukuri atas karunia nikmat yang Allah berikan. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, dan kita bisa merasakan hati yang Allah berikan kepada kita. Semuanya itu tak lain adalah agar kita menjadi hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu bersyukur adalah salah satu poin penting dalam kehidupan manusia agar tidak tergelincir kepada manusia yang tidak pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita agar kita menjadi orang yang bersyukur adalah ketika Allah menyampaikan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'alakum tashkurun. Setelah Allah memberikan kepada kita penglihatan, pendengaran, dan hati, juga Allah memberikan kepada kita berupa hidayah yang jelas-jelas hidayah ini akan menuntun kita menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Agar apa mendapat hidayah? La'allakum tashkurun, agar manusia dengan hidayah tersebut menjadi orang yang pandai bersyukur. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, nasihat Rasulullah kepada orang Arab Badu ini adalah wa aksiru bid-du'a fa innaka la tadri mata yustajabu lak. Dan hendaklah engkau memperbanyak berdoa, karena engkau tidak tahu dari sekian banyak doa yang kau panjatkan kepada Allah, di antaranya ada yang dikabulkan. Wa aksiru bid-du'a fa innaka la tadri mata yustajabu lak. Hendaklah kau perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di antara sekian banyak doa yang kau lakukan, sesungguhnya itu tidak tahu kamu di mana doa yang tersebut yang akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu merupakan cambuk buat hati kita agar kita hatinya selalu mengingat akan kematian, agar hati kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar hati kita tenang untuk selalu berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada kesempatan yang singkat ini, saya Al-Fakir Ustaz mengajak kita semua untuk pandai-pandai mencambuk hati kita dengan 3 nasihat tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita hati yang selalu pandai bersyukur, hati yang selalu banyak mengingat akan kehidupan akhirat dengan berupa kematian yang akan menjemput kita, dan juga hati yang selalu ingin berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu hidup kita berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita akhiri tausiah ini dengan baca doa kafaratul masjid, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.